Terima kasih sudah ngeklik video ini, John. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Apakah teman-teman semuanya ada yang sering menjadikan pelampiasan itu yang namanya marketing judi online? Sering dicaci maki sama kalian kalau kalah? Berhentilah kawan, berubahlah kawan, stop judi kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pencari rezeki semuanya, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman semuanya, apakah di sini masih ada yang pusing mikirin deposit untuk main judi online? Lagi nyari dana, pusing nyari dana agar bisa deposit, mengejar kekalahan? Semoga tinggal sedikit ya. Tapi kalau menurut saya sih masih ada. Tapi semoga tinggal sedikit. Kenapa sih? Saya selalu bertanya ya kan. Karena banyak sekali ya yang sekarang pun masih lagi getol-getolnya lagi main judol ya kan. Apalagi slot. Jangan lupa ngopi dulu, John. Ben Joso ya. Enak, ngopi itu enak. Apa yang mau kita bahas, teman-teman? Yang mau kita bahas adalah sales judi online ya. Yang banyak sekali dari teman-teman semuanya yang mendengar beritanya bahwa di Kamboja itu banyak admin judi online ya, asal Indonesia ya. Itu bagaimana di sana mengerikannya. Tetapi kadang kita itu sebelum tahu itu semua itu kita menganggap mereka asem. Kita cuman ditipu. Mereka itu jadi pelampiasan amarah kita, apalagi kalau kita lagi kalah. Wah, siapa nih di sini yang suka nyaci maki nih? Di sini siapa ini? Nah kan? Jadi yang mau kita bahas itu ada teman kita itu mantan sales judi online ya di Kamboja. Itu yang berhasil pulang ke Indonesia dengan tebusan itu 23 juta, teman-teman. Karena dia itu pulang sebelum kontrak berakhir ya. Pulangnya itu sebelum kontrak berakhir, jadi harus membayar 23 juta itu. Jadi suka dukanya di sana itu banyak sekali. Sukanya bisa pergi ke Kamboja ya. Dukanya ya kerja ndak sesuai dengan hati nurani kita, batin kita. Nggak sesuai dengan apa yang kita pengenin kan ndak enak sama sekali, John. Ya toh? Karena rata-rata yang bekerja di sana rata-rata itu sebenarnya nggak niat kerja di sana, hanya jebakan Batman, ya toh. Jadi kebetulan ada ini, aku melihat berita, kebetulan mantan sales di sana itu memberi keterangan. Ini kita mau kayak sedikit mereaksi bagaimana awal dia itu kerja di sana, kenapa kok bisa di sana ya. Sebenarnya tuh ditipu ya teman-teman ya, karena mereka bilang di sana tuh gua kesana itu cuma buat jadi editor hotel, buat kayak video pemasaran hotel itu sendiri. Tapi pas sampai sana kayak ngelihat tempatnya kok udah aneh gitu loh. Nah, jadi gini teman-teman, dia itu bekerja di sana itu ngertinya itu untuk editor ya toh, bukan untuk di judi online ya. Itu ngertinya dia untuk lowongan editor dengan gaji yang besar kan, jadi mau kan. Dengan pekerjaan yang sebelumnya itu hanya
mungkin gaji UMR, namanya kan anak muda pengen mendapatkan hasil yang lebih walaupun merantau kan gitu toh. Jadi nggak seperti yang kita bayangkan teman-teman. Dia itu merasa apa namanya dibohongin ya. Tapi begitu sudah nyampe di sana, kebetulan semuanya kan dibiayain ya. Begitu sampai di sana ada hal-hal yang aneh. Ya bekerja nggak sesuai yang kita inginkan kan ada sesuatu yang aneh yang janggal toh. Pas mau tanda tangan kontrak itu banyak ruangan dan salah satunya itu ada ruangan yang kebuka. Itu dia di depan komputer, semua banyak komputer, terus di depan komputer itu udah ada CCTV sih sebenarnya. Jadi buat mungkin biar mereka nggak kabur atau kayak gimana sih kayak gitu. Nah teman-teman, jadi ada keanehan ya. Ya semuanya juga merasakan ketika kita merasa ditipu tidak sesuai yang kita inginkan kan pasti nyampe ke tempat, loh kok seperti ini, kok berbeda. Nah dari teman kita ini kesaksiannya itu kalau di sana itu banyak komputer, terus ya aneh lah begitu tanda tangan kontrak itu menjadi sales marketing judi online. Mungkin kan kaget juga, tapi ya wis lah, kadung toh sudah sampai di sana gitu teman-teman. Ya sudah terlanjur, mungkin sudah sampai di sana, mungkin banyak intimidasi dan lain-lain, akhirnya menandatangani kontrak itu, mencobalah bekerja di sana. Nah begitu sudah mulai bekerja di sana, akhirnya tahu kan cara kerjanya. Jadi di sini saya berbagi biar teman-teman juga sebenarnya gimana sih di sana. Sangat-sangat tidak enak teman-teman. Ya toh? Udah kerjanya itu menjerumuskan orang, yang dia alamin apa ya nggak sesuai dengan batinnya, bener-bener sedih sekali kan gitu tuh. Sistem kerjanya jadi misalkan kita tuh dikasih nomor WA, banyak nomor WA, database kayak gitu, dari mulai nomor WA, rekening bank, sampai alamat orang itu pun kita sudah punya megang semua. Nah nanti dari database mereka itu kita dikirimin database, kita buat ngechat dia satu-satu untuk menawarkan dia bisa gabung main video itu sendiri lah. Nah itu dia cara kerjanya ya. Jadi cara kerjanya mungkin mereka berkesinambung ya. Ada nggak tahu kerjasama dengan siapa, ternyata sudah banyak nomor WA, data-datanya sudah ada, tinggal di share-sharein aja. Terus mulailah apa namanya menawar-nawarin. Jadi memang ternyata sudah ada database-nya teman-teman. Ini nih nggak tahu dari siapa, atau mungkin kerjasama dengan siapa kan kita tidak tahu, ya kan? Terus selain itu targetnya juga mengerikan teman-teman. Kita semua bersyukur menjadi sales di Indonesia ya kan. Itu aja masih banyak yang malas. Termasuk saya sendiri kadang suka malas-malasan. Aduh, gimana sih ya. Pokoknya sales rock and roll lah ya. Tetap semirit kita mengejar target. Tapi untuk target di jadi sales judi online ini apa namanya? Lumayan juga targetnya gede. Targetnya itu gua biasa tuh satu hari itu target minimal banget itu transaksi 100. Transaksi 100 itu jadi satu orang satu kali depo itu hitungannya satu transaksi. Berarti dari misalkan satu orang itu 5 kali depo itu dia hitungannya masuk ke 5 transaksi. Terus ada juga new deposit. Nah di situ kita minimal banget itu bawa orang buat main dan depo itu minimal banget satu hari itu 10 orang. Nah kan dengerin targetnya. Sehari itu 100 transaksi. Jadi kalian depo berapa kali itu udah termasuk targetnya dia, John. Ya kan? Dan ditarget juga yang namanya new registrasi. Jadi orang-orang yang pertama kali depo, ya kan? Orang-orang yang ya new open outlet lah gitu. Sama kita seperti sales-sales biasa kan gitu. Pelanggan baru, nyari pelanggan baru, spirit teman-teman. Tapi bedanya kalau di sana tekanannya kuat karena kan di negeri orang menjual tidak sesuai dengan batin kita ya tahu menjerumuskan orang. Jadi kan mentalnya itu benar-benar tertekan teman-teman. Jadi ada tekanan-tekanan tersendiri lah
menurut teman kita ini? Misalkan buat gue pribadi, itu yang gue dapet itu tekanan mental dengan cara gue dikata-katain, kata-kata hewan, semua segala macam itu masuk gue. Oke lah dia nggak main fisik ke gue, tapi mental gue dihajar habis-habisan sama dia. Ya, ini dari teman kita, dia yang tertib, yang menutup target itu aja kena tekanan mental. Jadi untuk teman-teman kita yang sampai mengalami kekerasan dan lain-lain itu mungkin ada yang mencoba kabur atau bagaimana ya kan, atau juga mencuri uang dari perusahaan itu, jadi akhirnya kena hukuman. Ini mungkin termasuk menemukan perusahaan judi online yang nggak seperti itu ya, nggak sampai jual-jual organ ya kan. Makanya teman-teman semuanya hati-hati untuk kita itu bekerja di luar negeri, terutama di Kamboja ya. Intinya ketika kita bekerja di luar negeri itu harus jelas tujuannya apa, agennya siapa, terus sesuai keterampilannya kita, penyalurnya siapa, itu kita harus jelas. Jangan sampai kita hanya sekedar berangkat ke sana kan gitu toh. Jangan sampai seperti itu teman-teman. Malah nanti endingnya jadi sales judi online. Ya, sudah di sana kena tekanan mental, ya kan? Di target yang nggak karuan. Udah gitu kena caci maki dari kalian, kan gitu toh. Ayo siapa ini yang kalah, tapi padahal jujur kita sendiri yang melakukannya. Kita sangat-sangat salah untuk melakukan kecanduan judi online itu. Untuk salesnya juga salah, ya kan. Tapi kembali lagi teman-teman, itu adalah kan sistem, sudah diatur, ya toh. Percaya, semakin kita nafsu mencaci maki salesnya, ya toh, semakin kita akan gampang sekali yang namanya masuk lagi ke lubang yang sama itu. Itu kalau menurut saya. Beneran. Coba teman-teman ya. Di sini yang masih marah-marah sama sales judi online, yang masih nyaci maki, itu pasti menurut saya ya masih main. Ayo coba ngaku. Oke teman-teman semuanya, semoga ini bermanfaat. Salam pencari rezeki.